Bab 6605. Ketika Tawana mengagumi Charlie dengan antusias, Mitsui Yoshitaka melihat bahwa Charlie telah mengendalikan situasi. Dia menarik napas dalam-dalam, mengacungkan jempol pada Charlie, dan memuji, "Tuan Wade benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka begitu banyak prajurit pelatihan yang tidak bisa menandingi Anda, Tuan Wade." Charlie meliriknya dan berkata dengan dingin, "Kamu akan menangani semua mayat ini. Ingat, mereka harus ditangani dengan bersih dan jangan meninggalkan petunjuk apapun. Bahkan jika kamu meninggalkan petunjuk, jangan membuat aku mendapat masalah yang tidak perlu, kamu mengerti?" Mitsui Yoshitaka melihat belasan orang tewas dalam satu tarikan napas, dan dia merasa sedikit pusing dalam sekejap. Bukan karena keluarga Mitsui belum pernah membuang mayat sebelumnya, hanya saja mereka belum pernah membuang mayat sebanyak itu dalam satu waktu. Apalagi ini masih di pusat kota Tokyo mungkin merupakan masalah yang sangat pelik. Namun, sebelum itu, putrinya sudah berjanji kepada Charlie. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan bersih, putrinya mungkin akan meremehkannya. Terlebih lagi, putrinya juga memberitahu Charlie bahwa jika dia tidak bisa menanganinya dengan baik, dia akan memutuskan hubungan ayah anaknya. Meskipun putrinya biasanya terlihat pendiam dan lemah, kepribadiannya selalu mengatakan yang sebenarnya, katakan saja, dia pasti akan melakukannya. Jadi, dia hanya bisa gigit jari dan berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir, kami pasti akan menangani semua mayat ini." Charlie menambahkan, "Selain itu, di antara orang-orang yang masih hidup, kecuali orang buta, saya akan menemukan cara untuk mengangkut mereka dengan kapal dan membawa mereka ke Timur Tengah. Anda tidak perlu khawatir kemana mereka pergi. Setelah itu terusan Suez, silakan hubungi saya dan saya akan mengatur seseorang untuk menjemput mereka." Bagi Charlie, meskipun dia bisa membunuh semua prajurit ini, hal itu tidak perlu dilakukan. Pertama-tama, orang yang ingin mereka bunuh bukanlah diri mereka sendiri, dan mereka tidak perlu melakukan pembunuhan besar-besaran di sini. Kedua, masing-masing pendekar ini sudah dilatih keras sejak kecil. Mereka pasti pandai bekerja sebagai kuli, mereka adalah buruh murah dan buruh berkualitas tinggi. Jadi mereka memindahkannya ke markas besar tentara Front Cataclysmic, di mana ada banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan. Mitsui Yoshitaka tidak dapat memahami apa yang direncanakan Charlie. Dalam beban kerja dan kesulitan, akan lebih mudah untuk membunuh semua orang ini daripada memindahkan mereka secara diam-diam melintasi perbatasan. Poin kuncinya adalah tidak ada perdamaian di sudut Timur Tengah itu. Apa maksud Charlie dengan meminta orang ke sana? Namun, saat ini, sulit baginya untuk bertanya kepada Charlie apa sebenarnya yang dia ingin orang-orang ini lakukan di Timur Tengah. Jadi dia tidak punya pilihan selain setuju dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan mengatur segalanya." Charlie mengangguk dan berkata, "Ayo lakukan ini. Untuk mencegah Anda ceroboh dan membuat kesalahan dalam pekerjaan Anda, pertama-tama Anda membayar deposit sebesar $5 miliar AS dengan saya, dan deposit ini akan ditransfer ke saya tanpa bunga. Akan disimpan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, jika tidak ada masalah yang tersisa dengan masalah ini, saya akan mengembalikan 5 miliar yuan secara utuh kepada Anda. Jika Anda tidak menanganinya dengan bersih dan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi saya, maka jumlah uang ini akan digunakan sebagai kompensasi atas kerugian saya." Semua orang yang hadir, termasuk Mitsui Yoshitaka, tercengang dengan kata-kata Charlie. Apa konsep 5 miliar dolar AS? Kalaupun 10 emiten Nasdaq sudah bekerja keras selama setahun, laba bersihnya mungkin tidak sebanyak itu. Dilihat dari tingkat pengembalian dana dolar AS saat ini di pasar keuangan, dengan jumlah uang tunai yang begitu besar, bahkan cara yang paling tidak berotak dan aman untuk mendapatkan bunga pun akan tetap menghasilkan setidaknya 5 poin setahun, yaitu 250 juta dolar AS. 3 tahun, jika dihitung bunga majemuk, bunganya hampir 780 juta dolar AS. Keluarga Mitsui adalah investasi global. Mereka tidak hanya dapat dengan mudah membelanjakan 5 miliar dolar AS, tetapi mereka juga dapat dengan mudah menggunakan 5 miliar dolar AS tersebut untuk memperoleh lebih dari 10 poin pendapatan setiap tahun. Jika Charlie mengutarakan sesuai dengan apa yang dia katakan,
maka keluarga Mitsui harus menyerahkan bunga setidaknya $780 juta, yang berarti mereka harus membayar Charlie total $780 juta dalam 3 tahun ke depan. Ini adalah saat segala sesuatunya dilakukan dengan baik dan tanpa kesalahan apapun. Kalau tidak berjalan dengan baik, pokoknya 5 miliar pun akan hilang. Mitsui Yoshitaka ingin menangis tetapi tidak menitikkan air mata. Dia adalah seorang pengusaha. Pengusaha memperhatikan bisnis. Terus terang, mereka hanya memiliki kepentingan di mata mereka. Ketika dia melihat kepentingannya, dia secara lahiriah akan berusaha untuk memaksimalkan suatu kerugian. Dia secara alami akan berusaha meminimalkan kerugian tersebut. Menurutnya, permintaan Charlie agar dia membayar deposit adalah kerugiannya. Namun, dalam situasi ini, dia pasti tidak bisa menolak Charlie. Jadi dia harus mencari cara untuk meminimalkan kerugiannya sebanyak mungkin. Jadi dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, keluarga Mitsui kami juga memiliki kekuatan yang kuat dan reputasi yang tinggi di Tokyo. Jadi Anda dapat yakin tentang masalah ini, saya pasti bisa melakukannya dengan sempurna." Charlie mengangguk dan berkata dengan santai, "Saya tahu, dan saya percaya Anda. Jadi selama Anda dapat menjamin bahwa tidak akan ada masalah dalam 3 tahun, saya akan mengembalikan deposit tersebut kepada Anda secara penuh." Oleh karena itu, Charlie bertanya langsung kepadanya, "Apakah menurut Anda setoran ini terlalu banyak dan Anda tidak dapat menanggungnya?" Mitsui Yoshitaka tertegun sejenak, tapi dia tidak menyangka Charlie akan langsung mengatakan apa yang dia pikirkan. "Saya merasa depositnya terlalu banyak, tapi kenapa Charlie menambahkan kalimat di akhir kalimat ini? Bukankah ini hanya mengejek diri sendiri? Bagaimana mungkin dia, kepala keluarga Mitsui yang prospeknya, tidak mampu memberikan jaminan sebesar $5 miliar? Ini juga sama dengan memaksa diri Anda sendiri untuk menerima kenyataan dan menerima kenyataan." Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana harus menjawab, Charlie berkata, "Baiklah, Tuan Mitsui, saya hanya akan menerima deposit Anda. Saya belum mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa keluarga Anda. Jika Anda ragu-ragu dan mengomel, maka mari kita hitung. Berdasarkan kekayaan Anda, saya menyelamatkan hidup Anda. Apakah Anda ingin memberi saya $1 miliar atau $2 miliar sebagai ucapan terima kasih?" Ah, Mitsui Yoshitaka tercengang lagi, sambil berpikir, apakah ada orang seperti Anda? Apakah ada orang seperti Anda? Saya meminta bayaran terima kasih lebih dari 10 hingga $2 miliar AS segera setelah saya membuka mulut. Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah mesin pencetak uang? Mencetak uang. Jika kamu ingin mencetak uang sebanyak itu, kamu harus menyalakan mesin itu. Melihat Charlie telah mencapai titik ini, Mitsui Yoshitaka tahu bahwa solusi terbaik adalah metode deposit sekarang. Jika ini terus berlanjut dan Charlie menginginkan deposit dan biaya terima kasih, itu akan menjadi bencana. Dia berpikir dalam hati, sebenarnya, saya juga bisa nakal dan bertanya kepadanya, "Mengapa? Saya tidak meminta Anda untuk menyelamatkan saya. Anda sendiri yang menyelamatkan saya. Apa keseluruhannya dengan saya? Mengapa saya harus memberi Anda uang?" Petik 2. Jika aku sedikit lebih nakal, apa lagi yang bisa aku katakan? Kamu yang membunuh orang itu, bukan aku, jadi kenapa aku harus menghapus pantatmu? Apakah kamu mengatakan kamu membunuh orang itu untuk menyelamatkanku, atau orang yang baru saja kamu bunuh? Dengan kata lain, apakah aku memintamu untuk menyelamatkanku? Namun, dia hanya berani berpikir dalam pikirannya, tapi tidak berani mengungkapkan dengan lantang. Di satu sisi, dia takut putrinya akan membencinya, dan di sisi lain, dia tidak tahu dari mana asal Charlie. Jika dia ingin membuatnya marah, dia mungkin akan berbalik dan bunuh diri. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, jangan khawatir, setelah kejadian ini berlalu, saya akan mengatur agar $5 miliar AS ditransfer ke rekening Anda." Charlie bersenandung, menatap Tawana lagi, dan bertanya padanya, "Nona manis, hitung siang ini, aku telah menyelamatkanmu 2 kali. Pertama kali aku menyelamatkanmu, kamu akan pergi ke China untuk mengadakan 10 konser. Aku menyelamatkanmu untuk kedua kalinya, apakah masuk akal bagi kami untuk melakukan 10 pertandingan lagi?
Tawana sama sekali tidak ragu-ragu, dan langsung berkata, semuanya berdasarkan apa yang dikatakan Tuan Wade, 20 pertandingan, lalu 20 pertandingan. Jika Tuan Wade merasa 20 game tidak cukup, kita bisa menambahkan lagi di akhir, saat ini. Aku akan melakukannya, tidak masalah. Charlie mengacungkan jempolnya dan memuji, Nona manis benar-benar menyegarkan. Orang bilang wanita tidak kalah dengan pria, tapi kamu jauh lebih baik dari kebanyakan pria. Wajah Mitsui Yoshitaka tiba-tiba menjadi bingung, dan dia tidak tahu bahwa Charlie mengambil kesempatan itu untuk mengejek dirinya sendiri dan membuat janji tentang hal itu. Pada saat ini, sekelompok ninja yang mengenakan jubah hitam dan memegang pedang pendek masuk dari kedua sisi. Setidaknya ada 100 atau 200 orang dalam formasi. Dengan begitu banyak orang yang datang, seluruh jalan diblokir di kedua titik yang ketat dan solid. Semua orang melihat bahwa Charlie baru saja berkumpul dengan sekelompok prajurit, dan lebih banyak ninja datang, dan saraf mereka yang baru saja tiba-tiba menjadi tegang lagi. Mitsui Yoshitaka benar-benar bertekad untuk mati saat ini. Dia tahu bahwa Charlie sangat kuat dan telah melihat metode Charlie, tapi yang kembali kali ini bukan hanya puluhan orang, tapi ratusan orang atau bahkan 200 atau 300 orang. Bahkan jika 200 atau 300 orang ini berdiri diam dan membiarkan Charlie menyodok dahi mereka satu persatu dengan eyeliner, Charlie tidak akan mampu menghasilkan eyeliner sebanyak itu. 300 musuh, 30 peluru, tidak ada izin. Charlie tidak merasa panik sama sekali, dia berdiri di sana sesantai penonton. Para samurai yang jatuh ke tanah tiba-tiba mendapatkan kembali harapannya saat melihat begitu banyak ninja datang. Meskipun mereka tidak mengetahui asal mula muasal para ninja tersebut, mereka secara asal-asalan mengira bahwa para ninja ini ada di sini untuk melakukan misi yang sama dengan mereka dan untuk merebut bunga tersembunyi yang sama. Ninja-ninja ini sangat besar sehingga mereka harus bisa saling membunuh. Kalau begitu, bukankah kamu akan terhindar dari bahaya? Ninja membunuh demi uang. Mereka hanya melakukannya jika ada yang mempekerjakan mereka untuk membunuh. Apalagi mereka melakukannya dengan cepat, bahkan datang dan pergi tanpa jejak. Jadi, salah satu dari mereka buru-buru berteriak kepada para ninja, saudara ninja, bunuh orang-orang secepatnya, agar kamu bisa mendapatkan uang tersembunyi $1 miliar. Ninja terkemuka dengan cepat berjalan ke menembak, menatap, memancarkan, dan langsung menusukkan pisau pendek ke jantungnya. Pisau pendek itu tidak memiliki alur darah. Setelah dimasukkan, tidak ada setetes darah pun yang keluar. Prajurit yang tertusuk tepat di jantungnya hanya merasakan sakit di jantungnya, dan seluruh tubuhnya langsung ambruk seolah-olah jiwa telah tersedot keluar. Sebelum dia meninggal, dia memandang orang lain dengan ekspresi tertekan dan tidak nyaman. Kamu, kenapa kamu ingin membunuhku? Pria itu mengabaikannya, tetapi langsung melewatinya dan mendatangi Charlie. Dia berlutut dengan satu kaki, berpegangan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, Hattori Hanzo dan Ninja Iga ada di sini untuk melapor kepada Anda. Kami tidak turun tepat waktu, mohon mengaku bersalah kepada Tuan Wade. Bab 6606. Hattori Hanzo tiba-tiba berlutut di depan Charlie untuk mengungkapkan kesetiaannya, yang sesaat mengejutkan semua orang. Bahkan Mitsui Yoshitaka dan putrinya Mitsui Shinmei tidak mengetahui wajah asli Hattori Hanzo. Hal ini terutama karena meskipun Iga Ninja dan Hattori Hanzo sangat terkenal di Jepang, banyak orang yang tidak mengetahui identitas aslinya. Ninja Jepang dikatakan sebagai pejuang yang paling berhati-hati, tetapi sebenarnya mereka adalah pejuang yang tidak senonoh. Di antara beberapa keterampilan inti yang mereka latih dengan keras setiap hari, salah satu keterampilan yang paling penting adalah berusaha untuk tidak terlihat oleh orang lain diikat pinggang celananya saat keluar di hari kerja. Mereka punya banyak alat peraga, separuhnya digunakan untuk menyakiti orang, dan separuhnya lagi digunakan untuk bersembunyi. Mitsui Yoshitaka benar-benar tidak menyangka bahwa para ninja Iga, sebagai keluarga ninja terbesar di Jepang, akan datang ke Kuba untuk melapor kepada Charlie di saat kritis. Namun, hati cemas Mitsui Yoshitaka benar-benar rileks saat ini. Melihat pertarungan para ninja Iga, ditambah dengan kekuatan ajaib Charlie, saya rasa hidup saya bisa terselamatkan malam ini. Charlie bertanya pada Hattori Hanzo saat ini, saat kamu masuk, bagaimana situasi di luar?
Hattori Hanzo berkata dengan hormat, kembali ke Tuan Wade, ketika saya bergegas masuk dengan bawahan saya, banyak orang sudah tewas di luar. Jika dilihat secara kasar, ada sekitar selusin mayat. Mereka semua mengenakan jas hitam dan seharusnya menjadi pengawal. Charlie berbalik dan bertanya pada Mitsui Yoshitaka, mengapa orang-orangmu begitu jahat? Kamu tidak mengatakan itu, bisakah mereka menghentikan ribuan pasukan? Ini, Mitsui Yoshitaka juga sedikit bingung dan berkata dengan canggung, semua pengawalku adalah prajurit top yang telah pensiun dari pasukan khusus pasukan bela diri Jepang. Masuk akal bahwa meskipun mereka menghadapi samurai, mereka tidak bisa dirugikan, saya tidak tahu apa alasannya hari ini. Charlie bertanya lagi, apakah pengawalmu tidak punya senjata? Mitsui Yoshitaka, iya. Charlie bertanya lagi, lalu mengapa kamu tidak mendengar suara tembakan? Mitsui Yoshitaka berkata dengan canggung, saya tidak tahu ini, tapi jangan khawatir, Tuan Wade, saya pasti akan menyelidikinya. Charlie berkata dengan dingin, pernahkah Anda memikirkannya? Tidak lama setelah bunga gelap di Amerika Serikat jatuh, kami berada di pusat kota, dan puluhan ribu penonton di luar meninggalkan tempat tersebut. Orang-orang di luar menerima berita, mengumpulkan prajurit, dan bergegas, waktunya tidak bisa terlalu singkat. Bukankah kamu baru saja meminta orang-orangmu datang dengan helikopter untuk mendukungmu? Di sini, Mitsui Yoshitaka mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Wade, apakah maksud Anda orang-orang ini seharusnya menyergap di dekat sini? Charlie mengangguk dan berkata, kamu bereaksi sangat cepat kali ini. Kelompok orang ini datang terlalu cepat. Tidak mungkin mereka datang setelah menerima berita dari Anhua. Pada titik ini, Charlie berhenti sebentar, menatapnya, lalu ke Tawana, dan berkata, karena orang-orang ini tidak datang ke sini setelah menerima berita, maka orang yang ingin mereka bunuh seharusnya bukan Tawana. Wajah Mitsui Yoshitaka menegang dan dia tanpa sadar bertanya, Tuan Wade, apa implikasinya? Para pejuang ini ada di sini untuk membunuhku. Charlie bertanya balik, apa lagi? Menurutmu apakah mereka ada di sini untuk membunuhku? Mitsui Yoshitaka menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak, aku hanya tidak mengerti. Charlie melambaikan tangannya, otakmu bergerak terlalu lambat, dan sudah terlambat bagimu untuk memahaminya. Charlie segera berkata kepada Hattori Hanzo, minta anak buahmu untuk menjaga kedua sisi jalan. Selama seseorang mendekat, teriaklah agar mereka pergi tanpa menunggu kamu melihatnya. Siapapun yang bersikeras mendekat tanpa mendengarkan bujukan akan menjadi dibunuh secara langsung. Hei, Hattori Hanzo langsung berkata kepada ninja yang dibawanya, semua ninja Iga mematuhi perintah dan menjaga jalan dengan ketat. Tidak ada yang boleh masuk. Untuk mencegah musuh membawa senjata berat, semua orang siap dengan senjata rahasianya, dan senjata tersembunyi lainnya. Selama siapapun yang berani menunjukkan wajahnya akan segera dibunuh. Sekelompok ninja segera menerima perintah dan bersiap menjaga kedua lorong tersebut. Pada saat ini, Charlie berjalan ke arah para prajurit yang sedang berlutut di tanah, langsung mengangkat prajurit buta itu dengan satu tangan, dan bertanya dengan suara dingin, katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Jika kamu berkata sejujurnya, aku akan mengampuni nyawamu, tetapi jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya atau tidak berbicara, aku akan mengambil nyawamu. Meski lelaki itu ketakutan, ia tetap bertahan dan berkata, saya masih punya keluarga dan anak. Jika saya meninggal, keluarga saya akan mendapat tunjangan yang besar. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, maka keluarga saya akan mati. Petik 2. Saat dia berbicara, dia membuka matanya yang kacau dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya dengan tegas, saudara-saudara, jangan lupa bahwa kita adalah satu. Jika ada yang membocorkan rahasianya, keluarga kita akan hancur. Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan sinis, ini hal yang sangat sederhana. Saya tahu apa yang terjadi bahkan jika Anda tidak memberi tahu saya. Saya meminta Anda hanya untuk memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Sayang sekali Anda tidak melakukannya, gunakan kesempatan ini. Setelah itu, Charlie bertanya kepadanya, apakah saudara laki-laki Tuan Mitsui yang memintamu untuk membunuh seseorang? Begitu kata-kata ini keluar, prajurit itu membuka mulutnya karena terkejut. Meskipun dia tidak bisa melihat Charlie,
dia menatap lurus ke arah asal suara Charlie, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Mitsui Yoshitaka dan Mitsui Shinmei juga tercengang, bertanya-tanya mengapa Charlie tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Meskipun prajurit itu terkejut, dia tidak berani mengungkapkan apapun, dan dia juga takut Charlie sengaja menipunya. Bab 6607. Tapi Charlie berkata dengan tenang saat ini, selama kamu menggunakan otakmu sedikit, kamu akan tahu bahwa alasan mengapa kamu datang begitu cepat bukan karena kamu adalah orang pertama yang menerima berita tentang bunga hitam. Atau karena kamu kebetulan berada sangat dekat dari sini, tapi karena seseorang sudah lama menyembunyikanmu di dekat sini. Ada puluhan ribu orang di sini, jadi menyembunyikan puluhan orang bisa dikatakan mudah. Juga, karena seseorang telah menyembunyikan begitu banyak dari kalian prajurit di sini sebelumnya, itu membuktikan bahwa orang yang ingin dia bunuh adalah kita yang sudah lama pasti muncul di sini. Dari sudut pandang ini, tidak mungkin Nona Fei dan saya, hanya Tawana dan Tuan Mitsui dan Nona Mitsui. Selanjutnya, seseorang telah mengambil tindakan terhadap Tawana sore ini, dan bunga hitam baru dilepaskan setelah operasinya gagal. Kamu baru muncul setelah bunga hitam dilepaskan, artinya target yang kamu tuju tidak mungkin Tawana. Petik 2. Kecualikan semua orang ini, dan yang tersisa hanyalah Tuan Mitsui dan putrinya. Nona Mitsui belum tua, dan dia tidak dibebani dengan kepentingan yang besar. Tidak mungkin majikan Anda berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya, jadi satu-satunya. Mungkin itu Tuan Mitsui. Mitsui Yoshitaka berseru, Tuan Wade, apakah Anda mengatakan bahwa semua samurai ini diatur oleh Yoshiyasu? Charlie tidak menjawab pertanyaannya, tetapi memerintahkannya, teleponlah sekarang dan tanyakan apakah semua orang yang saya minta untuk dikerahkan ada di sini. Mitsui Yoshitaka dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon salah satu orang kepercayaannya. Begitu ada panggilan telepon, terdengar suara deru helikopter dan seorang pria berteriak keras, "Halo Pak. Saya Shinichi Honda, apa pesanan Anda?" Mitsui Yoshitaka secara khusus menyalakan speaker eksternal dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, dengar, itu suara baling-baling helikopter. Mereka pasti sedang dalam perjalanan ke sini. Mungkin mereka akan segera sampai." Charlie tampak tidak percaya, melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan langsung mengambil kesimpulan, tanyakan dulu." Mitsui Yoshitaka tidak punya pilihan selain bertanya kepadanya, "Honda, berapa lama kamu sampai di Kubah?" "Dom." Honda di ujung telepon bertanya dengan bingung, "Tuan, bukankah Anda meminta saya untuk membawa orang ke Oshino Hakai untuk melindungi tuannya?" "Oshino Hakai?" Mitsui Yoshitaka berteriak, "Aku memintamu datang ke Kubah untuk melindungiku. Dengarkan baik-baik, kamu melindungiku. Siapa yang memintamu pergi ke Oshino Hakai untuk melindungi ayahku?" Perkebunan keluarga Mitsui di Tokyo terletak di barat daya Tokyo, sedangkan kubahnya terletak di utara pusat kota Tokyo. Adapun Oshino Hakai yang disebutkan Honda Shinichi di telepon adalah tempat pensiunnya keluarga Mitsui. Dekat dengan Gunung Fuji, setidaknya 80 km barat daya Mitsui Estate. Dengan kata lain, dia berangkat dari Mitsui Manor dan pergi ke arah yang berlawanan dengan Kubah. Honda Shinichi buru-buru berkata, "Tuan, kakakmu Yoshiyasu yang meneleponku untuk memberitahuku bahwa ayahmu dalam bahaya di istana Oshino Hakai dan memintaku untuk segera membawa orang ke sana, jadi kami buru-buru berangkat ke Oshino." Mitsui Yoshitaka tiba-tiba sadar kembali, wajahnya menjadi dingin, dan dia berseru, "Baga. Kalian berbalik dan segera datang ke Kubah. Saya diserang di dalam Kubah. Kalian harus cepat. Lebih cepat lebih baik." Petik 2. Setelah menutup telepon, wajah Mitsui Yoshitaka menjadi sangat jelek, dan lengan yang memegang telepon bergetar tak terkendali. Dia berkata dengan marah, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saudara laki-laki saya yang telah bekerja keras di sisi saya selama bertahun-tahun akan benar-benar melakukannya ingin mengambil nyawaku." Charlie terkekeh dan berkata, "Seharusnya ada banyak hal yang tidak kamu duga." Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas, "Kadang-kadang saya benar-benar tidak mengerti bagaimana orang seperti Anda bisa memimpin kerajaan keuangan yang besar. Tapi saya memikirkannya ketika Liu Chan juga menjabat sebagai kaisar selama 40 tahun, aku hampir lega."
Mitsui Yoshitaka bertanya dengan heran, siapakah Liu Chan? Charlie tercengang dan melambaikan tangannya, tidak apa-apa, itu tidak penting. Mitsui Shinmei di samping merasa sedikit bingung di wajahnya, dan dengan cepat mengingatkan, oh Dosang, Liu Chan adalah putra Liu Bei dalam The Romance of the Three Kingdoms. Bukankah kamu paling menyukai 3 kerajaan sebelumnya? Petik 2. Mata Mitsui Yoshitaka tiba-tiba membelalak, putra Liu Bei. Bodoh itu. Mitsui Shinmei buru-buru berkata, Liu Chan mungkin tidak bodoh, tapi, kemampuannya agak biasa-biasa saja. Kemampuan biasa-biasa saja, kata Mitsui Yoshitaka tanpa merasa terhibur. Dia penuh amarah dan depresi, tapi dia tidak berani berdebat dengan Charlie, jadi dia hanya bisa mengubah topik untuk menyelamatkan mukanya sendiri, jadi dia melampiaskan amarahnya. Dia menyerang adiknya dan mengumpat dengan keras. Yoshiyasu Mitsui, bajingan sialan ini. Dia pasti khawatir aku meminta Honda untuk mendukungnya, jadi dia mengirim Honda ke Oshino Hakai untuk mengulur waktu yang cukup bagi samurainya. Sepertinya dia sudah berencana membunuhku hari ini. Charlie berkata dengan tenang, mungkin dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan seberuntung itu hari ini. Seseorang akan mengumumkan rencana rahasia bernilai miliaran dolar untuk membunuh Tawana. Dalam hal ini, jika dia membunuhmu dan Tawana bersama-sama, semua orang akan mengira pembunuhnya datang untuk bunga tersembunyi, dan membunuhmu hanyalah tontonan saja. Mitsui Yoshitaka tidak tahu apakah dia sedang membicarakan adik laki-lakinya Mitsui Yoshiyasu atau Charlie di depannya. Dia sangat marah hingga dia langsung mengutuk, Baga. Baga, Baga. Charlie mengabaikannya, tapi menatap prajurit buta di depannya, dan berkata dengan tenang, kamu sama bodohnya. Pernahkah kamu berpikir bahwa kegagalan tindakanmu malam ini menandakan rencana Mitsui Yoshiyasu tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Jadi bagaimana dia bisa mengancam keluargamu? Jika aku menanyakan sesuatu padamu barusan dan kamu menjawab dengan jujur, kamu tidak hanya akan selamat, tapi kamu juga bisa menebus dosa-dosamu. Itu salahmu kalau kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini. Ketika pihak lain mendengar ini, dia segera memahami kebenarannya. Dia dipenuhi dengan penyesalan dan segera memohon belas kasihan, Tuan, tolong selamatkan hidup saya. Saya akan memberitahu Anda semua yang Anda minta. Sudah terlambat. Charlie berkata dengan tenang, kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kamu membuat pilihan yang salah, jangan salahkan aku. Setelah itu, dia melemparkan pria itu tepat ke depan Hattori Hanzo dan berkata dengan dingin, Hattori Hanzo, datang dan suruh dia pergi. Hattori Hanzo segera membungkuk dan berkata, hai. Setelah mengatakan itu, pedang pendek lainnya tiba-tiba terlepas dari lengan jubah hitamnya, lalu dipegang di tangannya dan ditusuk langsung ke jantung prajurit itu. Bab 6608. Saat samurai dibunuh oleh Hattori Hanzo dengan satu pukulan, semua samurai merasa ingin bersumpah atas ahli warisnya. Pada saat inilah mereka juga menyadari bahwa meskipun mereka berkorban, hal itu tidak ada artinya, dan mereka tidak akan mampu mendapatkan cukup uang bagi keluarga mereka untuk memiliki cukup makanan dan pakaian selama sisa hidup mereka, karena orang di belakangnya, mereka tidak bisa lagi melindungi diri mereka sendiri. Mitsui Yoshitaka sangat marah saat ini. Dia menghentakkan kakinya dengan marah di tempatnya dan mengumpat dengan marah, Mitsui Yoshiyasu, Mitsui Yoshiyasu. Bajingan ini bukan hanya saudara kandungku, tapi juga orang kepercayaan yang selalu aku percayai. Dia punya begitu banyak dia mengikutiku selama bertahun-tahun dan selalu mematuhiku. Kemanapun aku pergi dengan cerutu di mulutku, dia membawa asbaknya. Selama bertahun-tahun, aku mengira dia adalah tangan kananku yang paling setia, tapi aku tidak menyangka dia akan melakukannya ingin menyakitiku. Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, di antara para pangeran, bangsawan, dan keluarga besar terkemuka seperti Anda, berapa banyak kasus yang pernah Anda lihat di mana saudara-saudara bersatu dalam upaya mereka menghasilkan uang? Bagaimana orang kedua di Saudi memperlakukan saudara-saudaranya? Ya, kamu seharusnya belum pernah mendengarnya kan? Lalu bagaimana jika seseorang dilahirkan oleh seorang ibu? Setelah itu, dia kemudian berkata kepada Mitsui Yoshitaka, awalnya, orang-orang Anda bertanggung jawab atas pertahanan periferal, orang-orang saya bertanggung jawab atas panggilan kedua, dan saya bertanggung jawab atas panggilan ketiga.
Tapi sekarang orang-orang Anda pasti tidak akan bisa melakukannya, menyusul sebentar lagi. Jadi saya sarankan Anda segera menghubungi polisi. Para petinggi Departemen Kepolisian Metropolitan secara langsung memberitahu mereka bahwa tawana sedang diburu. Meskipun Departemen Kepolisian Metropolitan adalah pihak yang campur aduk, saya yakin para petinggi Departemen Kepolisian Metropolitan tidak akan berani berpikir salah melihat tawana dalam bahaya di Tokyo, jadi kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Mitsui Yoshitaka berkata tanpa ragu-ragu, "Oke. Saya akan menghubungi penanggung jawab Departemen Kepolisian Metropolitan." Charlie menambahkan, beritahu mereka untuk segera memobilisasi semua helikopter polisi dan polisi bersenjata di Tokyo dan menutup ke Kubah secepat mungkin. Juga beritahu mereka bahwa semua personel Departemen Kepolisian Metropolitan hanya dapat memblokir tempat kejadian dari luar dan tidak ada yang bisa masuk. Secara internal, saya akan menggunakan garis pertahanan Iga Ninja sebagai batas mutlak. Siapapun yang tidak saya percayai tidak boleh melewati garis ini. Selama polisi berada dijebak di luar, keamanan sementara dapat terjamin. Petik 2. Mitsui Yoshitaka tidak lagi berani berpikir kata-kata Charlie saat ini, dan berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan membuat pengaturannya." Charlie mengangguk, menoleh ke arah tawana, dan berkata, "Sepertinya rencana kita perlu sedikit diubah. Biaya tersembunyi sebesar $1 miliar AS adalah masalah besar. Jumlah ini terlalu menggiurkan, dan pembunuh di seluruh dunia akan membunuhmu. Sebagai target perburuan yang paling berharga, sulit untuk memastikan keamanan mutlak kemanapun Anda pergi." Tawana memandang Charlie tanpa daya dan penuh harap, "Tuan Wade, apakah Anda punya ide bagus?" Charlie berkata, "Satu-satunya solusi adalah menyelesaikan masalah dari sumbernya. Anda harus menemukan cara untuk membatalkan bunga tersembunyi ini. Selama bunga tersembunyi itu dibatalkan, para pembunuh ini secara alami tidak akan melihat Anda lagi." Tawana bertanya, "Lalu bagaimana kita bisa menghilangkan bunga gelap itu?" Charlie berkata, "Dua pilihan. Yang pertama adalah Anda merekam video langsung dengan ponsel Anda dan memberikan semua informasi yang Anda tahu yang mereka tidak ingin Anda ungkapkan di internet. Mereka ingin membunuh Anda hanya untuk diam kamu. Setelah hal itu diumumkan, tidak ada gunanya membungkam mereka. Apalagi saat itu mereka tidak akan punya waktu untuk mengurus diri sendiri dan tidak akan punya energi untuk membalas dendam terhadap Anda." Petik 2. Tawana berkata ragu-ragu, Tapi kalau begitu, karir aktingku akan berakhir." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, Apakah ada skandal?" Tawana mengerucutkan bibirnya dan mengangguk sedikit karena malu. Charlie menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja. Kami memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk artis di sana. Jika skandal menyebar, jangan pernah berpikir untuk menghadiri salah satu dari 20 konser." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Kalau begitu, hanya ada cara kedua." Tawana dengan cepat bertanya, "Apa cara kedua?" Charlie berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan banyak kendaraan mendekat dari luar. Setidaknya ratusan orang dikerahkan ke pintu masuk belakang panggung. Dia tahu bahwa ini pasti sekelompok orang lain yang ingin mengambil bunga yang tersembunyi, jadi dia segera berkata kepada Hattori Hanzo, "Musuh datang. Bersiaplah untuk menghentikan musuh. Biarkan orang-orangmu melumpuhkan semua samurai ini dan menghancurkan semua lampu. Kalian para ninja dapat memperoleh keuntungan terbesar kalian dalam kegelapan." Bab 6609. Hattori Hanzo tidak menyadari bahwa ada seseorang yang datang. Mendengar pengingat Charlie, dia tidak berani bertahan sekalipun, dan langsung berkata, "Iga Ninja, dengarkan perintahnya, pingsan semua samurai, hancurkan semua lampu, dan siapapun yang identitasnya belum menyala nanti akan masuk dan bunuh mereka semua." Ninja Iga adalah sebuah keluarga dan kekuatan yang dikelola militer. Begitu Hattori Hanzo selesai berbicara, para ninja yang sedang menceritakan narasi samurai tentang samurai yang dilucuti dan berlutut segera membuat samurai di samping mereka pingsan dengan pedang mereka, sementara ninja lainnya semua dia mengeluarkan shurikennya dalam bentuk panah meteor dan dengan cepatnya melemparkan ke semua sumber cahaya di lorong itu. Para ninja telah melatih anak panah mereka selama bertahun-tahun, dan akurasi mereka sempurna. Hanya ada suara berderak di sekitar mereka,
dan seluruh lorong langsung tenggelam dalam kegelapan. Pada saat ini, teriakan datang dari pintu masuk, semuanya, dengarkan perintah saya. Semua orang masuk dan membunuh wanita Amerika itu. Jika ditentukan siapa yang membunuhnya, Yamaguchi Gumi akan menghadiahinya 100 juta dolar AS. Lainnya kami juga dapat berbagi 100 juta dolar AS lainnya. Tidak masalah jika kita tidak dapat menentukan siapa yang membunuh kita. Kita semua berbagi 200 juta dolar AS. Ayo bertarung dengan cepat selagi kita yang pertama datang ke sini setidaknya 1 juta dolar. Seluruh anggota Yamaguchi Gumi berteriak kegirangan bahkan bersiul. Ada juga yang sengaja berteriak dengan logat gangster Jepang, ingin membacok tawana hingga membunuh. Segera, langkah kaki ratusan orang datang dari kedua sisi, dan bahkan lantai pun bergetar. Namun, ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa koridor panjang di tengahnya benar-benar gelap, dan mereka hampir tidak dapat melihat jari-jari mereka. Pada saat ini, orang-orang di depan tiba-tiba mendengar teriakan terus-menerus. Para ninja Iga telah mengambil tindakan, dan sebelum musuh melihat mereka, senjata rahasia beracun mereka tembakkan. Di bagian ini, sejumlah besar senjata rahasia ditembakkan dalam satu tembakan, yang memiliki efek seperti hujan lebat dan jarum bunga pir. Dalam satu putaran, puluhan orang ditembakkan. Anggota Yamaguchi Gumi di belakang berlari dengan pembohong. Saat kaki tangan di depan terkena senjata rahasia dan jatuh ke tanah, mereka juga mengikutinya dan jatuh ke tanah. Rahasia senjata ninja Iga tidak berhenti, baris pertama dipukul dan dijatuhkan, baris kedua dipukul dan dipukul lagi, lalu baris ketiga dipukul dan dipukul lagi. Dalam kilatan petir, anggota Yamaguchi Gumi yang dipaksakan ke barisan depan semua menerima kotak makan siang mereka. Mayat-mayat itu ditumpuk satu sama lain, menghalangi jalan ke depan. Anggota kelompok Yamaguchi di belakang terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi, sehingga mereka berteriak, cepat. Cepat nyalakan sentermu, sepertinya ada yang tidak beres di depan. Tepat setelah dia selesai berbicara, seekor burung bodoh mengeluarkan ponselnya dan ingin menyalakan senter yang disertakan dengan ponselnya. Namun, saat layar ponsel menyala, dia sudah menjadi kunang-kunang di kegelapan senter, beberapa kunang-kunang muncul di tangan. Setelah beberapa kali letupan, beberapa orang yang kurang beruntung meninggal. Sial, jalan bagaya, ada penyergapan di depan. Kemudian seseorang berteriak, tidak. Adikku di depanku sudah mati. Mereka punya senjata tersembunyi. Orang di belakang yang ingin menghasilkan banyak uang berkata dengan lantang, apa yang kamu takutkan? Masuk saja dan bunuh mereka dengan cara apapun dan kamu akan menerima hadiahnya. Saudara-saudara, jangan takut, pergilah dengan berani. Sebelum pria itu selesai berbicara, sebagian eyeliner dimasukkan langsung ke kepalanya. Ninja Iga tidak dapat mengidentifikasi posisinya dengan mendengar suara dan membunuh dengan satu pukulan, tetapi Charlie bisa. Lingkungan gelap seperti siang harinya, dan segala sesuatu tentang musuh berada di bawah kendalinya. Selain itu, Charlie tidak menyembunyikan kekuatannya terlalu banyak kali ini seperti yang dia lakukan terhadap para prajurit tadi. Dia menuangkan energi spiritual ke dalam eyeliner, menyebabkan eyeliner tersebut langsung menembus kepala lawan dari depan ke belakang. Ketika eyeliner yang kuat dan berat menembus bagian belakang kepala lawan, kelembaman yang sangat besar juga menarik bagian belakang kepala lawan dari dalam keluar hingga meledak, dan cairan hangat, berbau serta bahan padat yang lembut langsung terciprat seperti semangka yang meledak. Orang-orang di sekitarku sedang sibuk. Ada yang berteriak, baga. Benda lengket apa yang masuk ke mulutku? Siapa yang masih main-main saat ini? Seseorang langsung berteriak gila-gilaan, itu bukan ingus, itu Kameda, itu otak Kameda. Kameda tertembak di kepala.